Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi heboh ya, yaitu mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang biasa disebut Nul memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa agar berhati-hati. Jadi Nul ini mengklaim memperoleh informasi valid atau A1 yang menyebut Purbaya ini berpotensi mengalami perlakuan yaitu serupa dengan dirinya. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih, pesan Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Nah, apakah benar ini ya, informasi dari Nul ini adalah A1 atau memang Pak Purbaya ini akan menjadi target selanjutnya? Tetapi kalau kita lihat kasus dari Immanuel Ebenezer ini kemungkinan tidak dijebak ya. Nah, sampai pada akhirnya pun Pak Purbaya ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Nul ya. Langsung saja kita lihat videonya. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan dipak-noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka Dijebak gitu Pak. begitu, Pak. Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Katanya, Dijebak gimana? katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak, dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja kan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak, kalau sudah ada yang terjadwal? Yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah kontrak bertahun-tahun, karena kendala yang kecil menurut saya sih itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Bukan, nanti kita lihat ya. Pak, 7 kasus yang ditolak itu apa sih Pak? Cina itu Pak. Apa? Harapan Deputi BI nanti terpilih gimana? Harapan orangnya siapa? Iya. Ya, saya sih ngarapin nanti saya yang terpilih. Cuma juga teman ya Pak. Gimana Pak? Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, juga kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Danantara terkait ada komplain soal praktek. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya Pak, yang ternyata Pak Pandu nya keluar negeri. Oh iya, Pak Pandu keluar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sorenya ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu saya ke sana, pokoknya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya, padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak ke sana, apakah udah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Ya, itu yang saya bingung. Udah, dia kan teman baik, ada masalah itu canda-canda aja. Tapi aktivasi konteks itu Kamera Pak, kamera.
Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar, karena mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang, nanti Februari sampai Maret, April kali saya perlebar bandwidth yang di Kotek. Jadi masalah tadi mampetnya crowded terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari Kotek. Kalau saya lihat sih kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada tuh masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh aplikasinya. Mungkin kalau banyak sekali jadi terganggu. Saya akan perluas. Nah, tidak hanya itu saja ya, netizen menyoroti Kapolri menolak Polri di bawah Kemendagri ya dengan mengatakan lebih baik jadi petani. Banyak masyarakat maupun netizen cukup setuju lebih baik memang Kapolri Listio Sigit ya, hampir 5 tahun menjabat Kapolri, belum ada penggantian sampai saat ini. Ya lebih baik jadi petani, memang pensiun saja ya daripada menjadi Kapolri hampir 5 tahun ya. Banyak masyarakat maupun netizen menyoroti Kapolri memang cukup buruk di bawah kepemimpinan Listio Sigit Prabowo. Jadi memang sudah selayaknya Kapolri ini direformasi. Bahkan ya Komisi Reformasi Polri pun tidak berkutik ya. Kalau kita lihat sampai sekarang tidak ada perubahan signifikan untuk melakukan reformasi polisian sampai saat ini. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Kenapa Pak Prabowo tidak berani memecat Pak Listio? Sederhana itu aja lah Bang. Nah itu rahasia terbesar di tahun 2025. Ya sebetulnya kalau diungkapkan di 2026 mungkin agak lega orang tahu. Saya kira begini, kita tunggu aja sampai kasus ijazah palsu ini selesai. Kenapa harus ijazah palsu Bang? Ya saya hanya mengatakan itu, mungkin kalau ijazah palsu ini udah masuk ke pengadilan, boleh jadi Kapolrinya akan berganti. Oke. Oh iya oke. Ya itu. Saya harus cerna pelan-pelan dulu nih Bang. Kau mau cerna atau tidak ya? Kau menanyakan kenapa nggak? Ya saya bilang gimana pun akan diganti. Tetapi tentu kapan kan? Nah saya kira setelah kasus ijazah palsu ini selesai. Selesainya apa? Ukurannya naik ke pengadilan. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi teman-teman nanti penonton tolong dipikirkan baik-baik. Saya tidak mau memperpanjang masalah ini sebetulnya, tapi sebenarnya saya ngerti. Cuma saya tidak mau cukup ini Bang. Tapi banyak Bang, mungkin Abang bolehlah ambil satu case batas untuk menjelaskan itu. Tapi kan masih ada asumsi di bawah Bang Rey. Apa itu? Yaitu
Ini sebenarnya Sigit, kalau jujur, Kapolri kita kasihan lihat dia. Kasihan dalam arti kata, dia sekarang tersandra dengan jabatannya itu. Kalau aku punya pemikir kalau seperti dia punya sikap, attitude, dia minta berhenti. Karena apa? Sudah periodenya, sudah waktunya, gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia nggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, Pak, saya sudah 5 tahun, Pak. Tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun. Kalau boleh mohon, saya sudah ini, Pak. Enggak dia lakukan itu. Dia nikmati itu. Tadi Abang menyebutkan tersandra. Situasi itu menyandra dia. Situasi itu menyandra dia. Keadaan itu menyandra dia. Sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia nggak ada presiden. Pak, saya minta berhenti. Dan alasan dia bukan soal suka nggak suka sama Prabowo. Udah 5 tahun. Sudah jenuh. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya. Banyak jenderal polisi yang jago-jagoan, yang punya kredibilitas tinggi, yang punya ini, gitu loh. Inilah yang membuat rakyat muak. Inilah kemudian rakyat kemudian tidak percaya. Di belakang layar Prabowo bisa panggil Sigit, bilang Sigit, mundur aja lah kau. Ada tingkat kesadaran Prabowo ke situ nggak? Kok dibiarin terus ini? Apaan ini? Kapolri Sigit sebut kepercayaan publik terhadap Polri sepanjang 2025 terus meningkat. ini beneran gak sih? Aduh, beneran apa enggak ini loh? Ini hoax apa enggak sih? Kalau enggak hoax kebangetan banget. Aduh, bener-bener. Coba nih ya sebagai pembuktian ya, setidaknya ini sampel kecil lah ya. Setidaknya ini sampel kecil sebagai pembuktian. Nanti kalau video ini saya posting, kita lihat nih komentar-komentar mana nih yang positif atau negatif. Aduh, Pak Listio, menurut keyakinan saya nih ya, itu Pak Listio tuh mungkin tuh lagi ngelindur ngomong begini nih. Sampai cekuan ya, dan ketawa ini. Bener ini, menurut keyakinan saya itu Pak Listio gitu lagi ngelindur, makanya cuci muka dulu, Pak. Diketawain nanti. Sejak Pak Jokowi jadi presiden pertama kali itu memberhentikan Kapolri Pak Sutarman itu kesalahan yang sangat fatal juga. Oh, kenapa itu, Pak? Saya waktu itu diundang Pak Jokowi kan 2015, saya jelaskan seperti itu. Jadi harus diserahkan kepada Polri, nanti presiden minta masukan dari Kompolnas, mungkin dari KPK juga silakan masukan dari mana? Silakan PPATK misalnya. Terus presiden jawabnya, aduh tepuk jidatnya sendiri. Saya pikir sah saja masuk, nggak boleh. Presiden punya hak prerogatif, kalau misalnya diajukan 2, milih salah satu boleh. Bukan dari out of nowhere dia milih. Bukan, kalau dia milih sendiri kayak milih beli pisang Ambon atau buah jambu gitu ya jangan, itu prerogatif ibu-ibu, itu nggak boleh. Nggak boleh diganggu ya. Oke. Kapolri itu bukan jadi, mohon maaf loh, dikendalikan benar sama presiden nggak? Presiden siapapun harus yakin bahwa TNI dan Polri pasti tidak akan pernah melampaui presiden sebagai kepala negara. Presiden nggak boleh, oh ini mantan Kapolri saya, tolong jadikan Kapolri. Yang Kapolri itu banyak, ada sampai 400 lebih. Nanti orang Gusi Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra baru spill kalau akhir Januari draft laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri selesai. Masih draftnya nih, usulannya banyak jadi elemen reformasi. Ada Polri di bawah kementerian, ada calon Kapolri nggak usah fit proper test DPR, ada usul 2 Kapolri buat 2 wilayah Polri, dan lain-lain. Bisa dibilang lumayan gercep lah. Keanggotaan komisi dilantik 8 November 2025. Januari 2026 udah kelar walaupun baru draft laporan aja. Nggak bisa buru-buru emang buat tajuk sebesar reformasi Polri, tapi harus cepet ya sesuai namanya Komisi Percepatan. Intinya supaya nggak muncul impresi tarik-menarik kepentingan atau pengaruh di institusi penegak hukum yang harusnya dipercaya rakyat ini. Karena sekali lagi masyarakat makin aware sama output penegakan hukum kayak siapa lapor karena apa, siapa dan apa kasus yang sat-sat direspons polisi, sampai pejabat polisi mana orang siapa, isu geng Oslo, Orje Paten, dan sebagainya. Apalagi kalau ketemu realita politik hukum saat dinamika kekuasaan punya derajat determinan yang ngaruh ke institusi Polri katanya. Harapannya pasti pengen Polri jadi institusi dan semua anggotanya tanpa terkecuali beneran dicintai dan mengayomi masyarakat. No gimmick-gimmick. So kalau menurut kalian gimana?